Mantan Sekda Kota Bengkulu, Arief Gunadi, yang baru dilantik sekitar 7 hari, atau tepatnya pada 24 Oktober 2023, oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, atas nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dikabarkan tetap ngotot memaksakan kehendak, agar Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menyetujui Kepala Bapeda Kota Bengkulu, Medi Febriansyah, menjadi pejabat Sekda Kota. Kurun waktu sekitar 7 hari, sebagai pejabat wali kota Bengkulu, setidaknya sudah 4 kali, Arief Gunadi, mengusulkan Medi Febriansyah, untuk disetujui menduduki kursi pejabat Sekda Kota Bengkulu. Tetapi, 4 kali juga kemototan Arief Gunadi, ditolak Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, ungkap seorang sumber mantan pejabat ASN senior, atau aparatur sipil negara, yang pernah menduduki berbagai jabatan di Pemprov Bengkulu, yang meminta tidak disebut nama, dengan alasan tidak mau terlibat, dengan tragedi kontroversi manuver Arief Gunadi. Menjawab pertanyaan, tentang ada kepentingan apa, di balik manuver Arief Gunadi, yang begitu ngotot memaksakan kehendak, menjadikan Medi Febriansyah, sebagai pejabat Sekda Kota Bengkulu. Menurut sumber, itu yang menjadi pertanyaan banyak pihak, yang hingga saat ini masih misterius, sehingga berdampak menimbulkan dugaan negatif. Di lingkungan Pemkot Bengkulu, termasuk Pemprov Bengkulu, diyakini banyak tersedia pejabat ASN, yang selain memenuhi persyaratan formal administrasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga memiliki kapasitas, kualitas, kredibilitas, dan kemampuan, yang layak dipercaya menjadi pejabat Sekda Kota Bengkulu. Kalau ditolak gubernur, kenapa tidak diusulkan pejabat ASN lain, untuk jadi pejabat Sekda Kota Bengkulu? Saya yakin, penolakan gubernur, tidak asal menolak, tetapi didasari berbagai pertimbangan, terkait tata kelola pemerintahan, khususnya tentang tugas seorang sekretaris daerah. Kenapa juga harus dipaksakan Medi Febriansyah? Bahkan dari informasi yang didapat, sampai 4 kali diusulkan, ujarnya. Seperti diketahui, tugas dan wewenang gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat, diatur dalam Undang-Undang 23/2014, tentang pemerintahan daerah, sebagai perpanjangan tangan Presiden. Berdasarkan Pasal 91, Undang-Undang 23/2014, Presiden dibantu Gubernur sebagai GWPP, atau Gubernur Wakil Pemerintah Pusat, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota, dan tugas perbantuan oleh kabupaten kota. Kedudukan Gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah, atau PP Nomor 33, Tahun 2018, tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat, jelas sumber, yang notabene mantan pejabat ASN senior, tetapi dengan tetap meminta tidak disebut namanya. Terpisah, Ketua Markas Daerah, atau Kamada Ormas Laskar Merah Putih, Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang diketahui adalah produser eksekutif dan pemilik Bintang TV, serta pemimpin redaksi media online Agen 07, ketika diminta tanggapan sebagai bentuk kontrol sosial, dalam kapasitas sebagai Ketua Ormas, berpendapat. Manuver versi pejabat wali kota Bengkulu, Arief Gunadi, yang terus dan terus memaksakan kehendak, bahkan disebut-sebut hingga 4 kali, meminta agar Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menyetujui Kepala Bapeda Kota Bengkulu, Medi Febriansyah, menjadi pejabat Sekda Kota Bengkulu, dapat dikategorikan merupakan bentuk lain, sebagai teror arogansi kekuasaan. Saya tidak tahu persis, dan tidak bisa memprediksi, tragedi kontroversi apa lagi, yang akan mewarnai Pemkot Bengkulu, jika Pak Gubernur Bengkulu, Pak Rohidin Mersyah, tetap menolak usulan pejabat wali kota Bengkulu, Arief Gunadi, untuk menyetujui Medi Febriansyah, menjadi pejabat Sekda Kota Bengkulu, kata Khairuddin MDK, Rabu, 1 November 2023, di Bengkulu. Apalagi berdasarkan fakta lapangan, meski sudah 4 kali ditolak Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, saat ini Medi Febriansyah, sudah melaksanakan tugas sebagai PLT, atau pelaksana tugas Sekda Kota Bengkulu. Saya tidak paham, siapa pejabat yang menerbitkan surat keputusan, atau SK Medi Febriansyah, sebagai PLT Sekda Kota Bengkulu.
Untuk itu, guna mengakhiri konflik berkepanjangan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sebagai perpanjangan tangan presiden, saya berpendapat, sepertinya Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, sudah saatnya melaporkan tragedi jabatan Sekda Kota Bengkulu ke pusat, atau paling tidak meminta petunjuk, tambahnya. Sebelumnya, sebagaimana diwartakan media Info Negeri, edisi 30 Oktober 2023, di bawah judul, Usulan Sekda berkali-kali ditolak, Gubernur Bengkulu, sebut Pemkot ngeyel. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, mengatakan, seiring 4 kali ditolak, ia mengingatkan, agar tidak mengusulkan lagi Medi Febriansyah, sebagai calon pejabat Sekda Kota Bengkulu. Mestinya diikuti apa yang direkomendasi, kenapa gubernur tidak menyetujui, ada alasannya, jangan ngeyel lah. Kita sudah turunkan tim, untuk melakukan pemeriksaan, terkait laporan akhir masa jabatan, sampai sekarang belum selesai. Jadi bagaimana mungkin, orang seperti itu kita beri tanggung jawab lebih tinggi? Kata saya, usulkan lagi yang lain, bukan kita mau menentukan orangnya, bukan. Kita menentukan orang, itu kan kualifikasi, termasuk integritas, kata Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, Jumat, 27 Oktober 2023, sebagaimana dikutip Info Negeri. Penolakan calon Sekda Kota Bengkulu, menurutnya, terkait ada beberapa instansi, seperti Kepala Bapeda, Medi Febriansyah, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, atau BPKAD, Yudi Susanda, enggan memberikan dokumen. Untuk mengeluarkan laporan hasil kerja wali kota, sampai 2 kali harus memperpanjang surat, padahal itu prosedur pemerintahan. Bahkan setelah diturunkan tim pemeriksa, tetap menolak dan tidak mau memberikan dokumen-dokumen tersebut. Maka saya katakan tidak layak. Kalau saya ditolak oleh instansi di atas saya, pasti saya ganti dengan yang lain. Ini tetap bersikukuh, ngapain kira-kira ini orang begitu, tambah Rohidin, yang juga mengaku heran, terhadap nama yang diusulkan pemerintah Kota Bengkulu. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar dan Rizky Putra Utama melapor.